Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya ada yang baru ya. Kemarin sepertinya belum sebanyak ini, ada yang belum perkenalan kemarin barangkali. Pak Nugroho Catur juga belum. Bu Maria Sri Mulati kayaknya kemarin juga belum ya. Ya, belum Ibu. Oke, baik. Bisa perkenalan dulu. Bu Maria dulu juga boleh. Dipersilahkan. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niken serta teman-teman semuanya. Nama saya Maria Sri Mulati. Bisa dipanggil Maria. Saya dari Sleman. Mohon maaf, baru saja bergabung kemarin sore. Untuk itu, mohon petunjuk dan arahannya Ibu Niken dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, baik Bu Maria. Kalau sementara ini mengajar di SD atau Bu, di... saya ngajar di SD. Oke, baik. Oke, baik. Bu Maria, terima kasih dari Sleman. Ini kemarin sebenarnya ada ini ya. Saya sebenarnya kalau kuliahnya sebelumnya itu luring begitu datang ke sini. Tapi yang kemarin sebelum ini tuh ini kebetulan kok karena mungkin jauh semua gitu jadi banyak daringnya kemudian ada kadang ke sini begitu. Nah, saya nggak tahu kalau yang di sini tuh kemarin ada yang dari luar nggak ya, maksudnya kadang memang kita enak kalau ketemu langsung begitu, barangkali memungkinkan, apakah memungkinkan ketemu langsung atau kita memang harus daring begitu. Saya kadang mengajar daring itu kadang nggak ini, nah misalnya tutup kamera semua, kadang kan nggak tahu, kadang nggak ini ya begitu. Ibu. Oke, tapi kalau bisa hadir di sini, alhamdulillah begitu. Tapi kalau memang harus online atau mungkin kalau dimungkinkan hibrid begitu ya, jadi ada luringnya, ada online-nya sehingga nggak ini gitu harapannya sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria. Kalau Pak Nugroho barangkali dipersilahkan Pak Nugroho. Kemarin ada tawaran Bu untuk kelas luringnya. Oke, terima kasih Oh Bu. gitu. Cek suara terdengar jelas nih Bu. Ya, jelas jelas Pak. Nah, matur nuwun Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nugroho Catur Atmojo Bu. Dari Bantul Bu. Oh Bantul, Ngapunten baru dekat ya. bergabung. Nggih. Mohon bimbingan dan arahannya. Ya, kita belajar bersama Pak. Oke, baik. Bantulnya mana Pak? Kulo Sewon Bu. Pendoharjo Oh, Sewon Bantul. oh Iya. ya dekat kalau dari sini kalau Sewon ya. Iya. Oke, baik Pak Nugroho. Ada lagi kemarin yang belum ya? Saya kok agak lupa ini. Oh, Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Ya saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niken dan teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi Sri Hening Trisna. Saya juga baru bergabung dan baru mengikuti perkuliahan pada hari ini sama dengan Bu Maria dan Pak Chandra ya barusan. Jadi mohon bimbingannya ini masih agak meraba-raba, katanya sudah 2 pekan ada pelajaran tapi kita malah belum tahu gitu, tahu-tahu kemarin dikagetkan dengan ada tugas, kuliahnya belum kok sudah ada tugas gitu. Ternyata itu, jadi mohon bimbingannya Ibu. Oke, baik. Kemarin baru ngobrol-ngobrol perkenalan kok Bu, belum ini apa namanya. Jadi untuk pertemuan saya yang kemarin baru ngobrol-ngobrol sama membahas tentang tugasnya untuk di tagihan ini. Nggak apa-apa, nanti kita ulangi, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu. Kalau Bu Dewi mengajar di mana Bu Dewi? Saya kepala sekolah di Oh, TK kepala Islam sekolah. Duta Ananda Berbah Bu. Oh ya, di Berbah, J, Bu ya. Iya. J, baik. Untuk yang tahun kemarin sepertinya juga ada yang dari TK, tapi daerah mana kemarin saya lupa begitu. Ini kebetulan hari Sabtu yang kuliahnya dengan saya kemarin saya ajak ngobrol terkait rancangan tesisnya kemarin.
Ya, baik Bu Sri, terima kasih. Oh, ini Bu Dewi apa Bu Sri manggilnya ya? Tadi saya panggil Bu Dewi, terus saya panggil Bu Sri gitu ya. Oh, iya. Bu Dewi atau Bu Sri? Iya. Dewi, Bu. Oh, Bu Dewi. Baik, salam kenal Bu Dewi. Baik, untuk selanjutnya Baik. Bu Murni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Murni, saya asal dari Purworejo, Jawa Tengah, Ibu. Saya untuk saat ini mengajar di SD Negeri Candi Ngasinan. Oh, baik. Kayaknya kemarin dari Purworejo itu yang kemarin itu siapa ya? Dari daerah situ juga kayaknya. Mungkin tetangga? Enggak ya? Ada yang kenal? Ada mungkin informasi Bu, itu? dari ini ya, sebelah beda Oh, beda. kabupaten mungkin, Bu. Aduh. Oh iya, iya luas sih ya Purworejo. Oke, baik. Terima kasih Bu Murni. Itu kemarin yang Purworejo itu juga beberapa kali, maksudnya kita kan ke sini, jadi on ada online-nya, ada ke sini. Cuma sering sering kadang itu tiba-tiba udah datang aja gitu. Kadang nggak perkuliahan tiba-tiba udah datang ke sini gitu. Karena memang kadang yang kalau yang angkatan genap yang kemarin tapi genap itu sering pada jedal-jedul tiba-tiba, Ibu kami ini di sini lagi di warung gitu loh, kok malah pada di warung gitu yang kemarin. Oke, baik, terima kasih Bu Murni. Sama-sama, Kemudian Ibu. ya, siapa yang belum? Bu Nia, kemarin sudah belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh iya, oke. Kemudian ada yang belum? Kalau Bu Leni itu kemarin sudah. Bu siapa? Bu Vinda juga sudah. Agak lupa ingat kemarin. Ada yang belum barangkali mau perkenalan dulu Bapak Ibu? Ibu, izin menyampaikan, Bu. Ya, Tadi silakan. Ibu Leni izin untuk off cam karena beliau Oh, habis opnam dari rumah sakit. oh, sakit apa bulan nih? Oh iya, iya benar benar benar. Kemarin Eh, ya, kemarin ya, sakit ya. Iya ini- iya iya, benar benar. Saya ingat iya, kemarin Pak terus Azam ini izin menyampaikan. Heeh. ikut perkuliahan tapi masih off cam. Beliau Oh, mengikuti oke cuma oke. lagi Oke, off cam. Nggih. oke, baik baik baik. Iya, saya ingat kemarin ini. Saya agak lupa kemarin kalau Pak Azam menyampaikan kalau Bu Leni sakit. Semoga lekas sehat kembali ya Bu Leni. Saya yakin ini sambil mendengarkan. Ah, semoga segera sembuh dan bisa bergabung lagi. Oke, baik. Mungkin saya ulangi kali ya kalau sudah perkenalan semua saya agak lupa-lupa ingat nih ada yang belum kah? Ada yang belum perkenalan? Saya, Bu. Ini sepertinya Oh ini, iya. oh ya. Oh iya, Bu Linda dipersilahkan Bu Linda. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Linda Tri Utami. Saya tinggal di Sleman. Untuk saat ini saya mengajar di SD di Ngaglik, Sleman. Oh iya, Terima ngaklik. kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Linda. Mengajar kelas berapa Bu Linda? Untuk tahun ini kelas 4. Kalau Oh, sebelumnya kelas 6 terus. Untuk oh tahun ini kelas 4 karena mau lanjut ini kayaknya udahlah di kelas iya. 4 dulu. Kalau di kelas 6 rasanya berat ya kalau mau lanjut kuliah ya Bu Linda ya. Ada Beban beban ada sih, ya beban. benar-benar Nggih, beratnya beban. itu karena bebannya merasa ini untuk anaknya nanti gimana ngasih les tambahan barangkali Iya, untuk iya baik baik Bu iya. Linda jadi sekarang di kelas 4. Oke, ada lagi barangkali yang belum Bapak Ibu. Eh, Pak Josi Kota di apa ini siapa Pak siapa ini? Pak Ya, Josi ada. perkenalkan, Oh anjir nama ya. saya Yosias Kotadini. S- eh,
Berasal dari mana Pak Josi? Berasal dari Papua, Kabupaten Teluk Bintuni, Bu. Oke, baik dari Papua ya Pak Josi ya. Ya, selama ini saya mengajar di SDN Presiden Kol 3, Bu. Oh, oke, baik. Yang kemarin juga ada yang dari Papua. Jadi kemarin kalau yang kemarin kalau kumpul yang dari Papua biasanya telepon gitu, kirim foto gitu kalau pas lagi kumpul. Ya kan jauh, berarti ongkos kalau ke sini kalau dari Papua. Oke, baik, terima kasih Pak Josi. Ada lagi yang belum? Oke, kalau sudah barangkali sedikit saya ulangi sebentar. Kemarin untuk RPS-nya itu, oh sebenarnya kemarin juga sudah dikirim di ini ya, kalau untuk RPS-nya ya kemarin ya. Tapi nggak Sudah, Bu, di grup. iya. Bentar saya tayangkan dulu. Oke, baik. Kalau dari RPS-nya kemarin barangkali sudah di ini ya, untuk mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, praktik, dan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan dasar. Karena memang kalau ini kan fokusnya adalah budaya tapi di pendidikan dasar begitu ya. Jadi landasan filosofis, sosiologis, dan pedagogis dari pembelajaran berbasis budaya termasuk ke pendekatan etnopedagoginya. Nah, nanti harapannya adalah rancangan pembelajarannya memanfaatkan potensi budaya lokal, bisa berupa tradisi, kearifan lokal, ataupun praktek dari masyarakat setempat. Nah, jadi produknya itu kemarin kita sepakati adalah semacam modul ajar atau mungkin dilengkapi dengan LKPD-nya begitu. Nah, kemarin disampaikan bahwa untuk apa namanya pembelajarannya ini harapannya adalah eh, materinya kan ada kontrak belajar dan sebagainya. Harapannya di sini adalah pedagogi berbasis budaya, prinsip-prinsip dari pedagogi berbasis budaya, kemudian teori konstruktivisme dan sosio-kultural, kemudian pendidikan multikultural dan inklusif, kemudian ada definisi kearifan lokal, nilai budaya dalam pembelajaran, kemudian konsep dan prinsip etnopedagogi dan studi kasusnya penerapan etnopedagogi di Indonesia. Kemudian setelah itu adalah penyusunan perangkatnya. Itu nanti bentuknya membuat modul ajar berbasis budaya. Nah, itu beberapa pertemuan untuk penyusunan modulnya. Kemudian harapannya itu bisa kita uji cobakan di kelas. Jadi nanti barangkali kalau yang Bapak Ibu guru bisa di kelasnya, untuk barangkali Bapak Ibu kepala sekolah bisa di kelas dari Bapak Ibu guru yang di tempat mengajar. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum mengajar nanti bisa eh, mau ke apa namanya ke rekan yang sesama di mata kuliah ini kan nanti bisa tidak harus jadi tidak harus di kelasnya bisa di kelas temannya bahkan nanti kalau misalnya ada 3 mahasiswa gitu di satu kelas yang sama nggak apa-apa begitu. Jadi nanti dicoba untuk perangkatnya itu diuji cobakan di kelasnya apakah jalan atau tidak karena kadang-kadang memang kita bikin rasanya sudah pas ternyata dari sisi keterbacaan dan sebagainya tidak bisa dijalankan. Nah, itu jangan sampai rancangan hanya sekedar rancangan tapi semoga bisa dijalankan begitu. Itu untuk rancangan di mata kuliah ini. Jadi sebenarnya apa yang akan dibuat itu segala sesuatu yang di mata kuliah ini adalah yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, hanya saja yang di sini adalah lebih pada integrasi budaya dalam pembelajaran begitu. Nah, untuk integrasi ini barangkali ada beberapa hal yang kemarin Bapak Ibu ada hal yang
bagaimana sih memasukkan budaya, apakah hanya di depan saja sebagai pembukaan atau seperti apa? Nah, nanti harapannya adalah tidak sekedar budaya itu sebagai pemanis atau dekoratif saja, tapi harapannya nanti bisa terintegrasi dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, sebelum ke sini, memang saya mau semacam apa ya, ada materi semacam, bentar. Hmm, tentu saja kalau namanya pedagogi berbasis budaya ini nggak lepas dari culturally responsive teaching. Ini semacam pendekatan yang mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sering mendengar kalau kemarin ada yang misalnya ngambil PPG atau jadi pamong PPG itu kan kadang ada culturally responsive teaching. Nah, untuk culturally responsive teaching ini barangkali kemarin kalau dengan etnopedagogi itu apakah sama atau beda, tentu bukan sama ya, ada mungkin ada yang pernah mendengar etnopedagogi atau etnomatematika, etnoscience, itu tentu sesuatu hal yang kalau dibilang sama nggak sama ya, tapi memang ada irisannya. Nah, kita nanti barangkali bahas terkait culturally responsive teaching itu seperti apa. Nah, kalau dari definisinya sendiri, maaf. Ini adalah John Billing itu menyatakan di culturally responsive teaching itu pedagogi yang memberdayakan siswa secara intelektual, sosial, dan emosional serta politik dengan menggunakan referensinya adalah budaya. Sedangkan kalau G itu pengetahuan budaya, pengalaman, dan gaya belajar siswa itu membuat pembelajarannya relevan dan efektif secara budaya. Begitu. Nah, barangkali nanti saya tambahi juga materi terkait apa sih itu budaya, karena memang kadang penggunaan kata budaya itu apa ya, ada definisi sempit dan definisi luasnya begitu. Seperti halnya kalau misalnya budaya itu katanya kan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat begitu ya. Dan salah satu produk dari budaya itu misalnya kayak HP. HP itu adalah produk budaya. Tapi nanti barangkali akan saya jelaskan, nanti takut tercampur untuk di sini. Saya lanjutkan dulu untuk yang culturally responsive teaching ini. Nah, tujuan utamanya culturally responsive teaching itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Jadi memang apa namanya, misalnya pemanfaatan budaya di matematika. Itu kan matematika, kalau matematika formal itu kan lebih ke matematika formal itu sebenarnya lepas dari budaya. Tapi ternyata kalau dihubungkan dengan kehidupan yang ada di siswa, nah ini barangkali di kalimat kedua, menghubungkan materi pelajaran itu dengan pengalaman hidup siswa. Sehingga matematika itu tadi, kalau yang ke matematika itu berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya begitu. Tapi bukan kontekstual ya. Jadi uh, menggunakan budaya itu bisa jadi kontekstual, tapi bisa juga enggak kontekstual, bikin bingung, tergantung dari materi tersebut apakah dipahami oleh siswa ataukah sesuatu hal baru bagi siswa. Bisa jadi nanti materi tersebut adalah hal yang siswa tidak mengenalnya. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang bukan kontekstual, tapi bisa juga sebagai sesuatu hal yang memang apakah memang sebagai pengenalan begitu ya. Jadi memang itu tergantung dari tujuan atau kalau istilah di dimensi matematika itu adalah politiknya, politik dalam pendidikan. Nah, kemudian tujuan utama yang lain dari culturally responsive teaching yaitu mendorong keberhasilan akademik dan sosial di semua siswa karena menghargai keberagaman siswa. Nah, ini kalau di culturally responsive teaching. Kemudian landasan teoritisnya, barangkali untuk landasan teoritisnya ini memang apa namanya, kalau Vygotsky itu menyatakan pembelajaran itu sebagai proses sosial. Dan kalau dari konstruktivisme, ini pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman dan konteks. Jadi memang sesuatu yang kalau di konstruktivisme kan memang membangun pengetahuan, pengetahuan itu dibangun. Kemudian landasan yang lain adalah pendidikan multikultural. Karena kalau di apa namanya Indonesia kan memang beragam ya.
beragam suku, bangsa, itu beraneka ragam. Yang mana harapannya kalau di pendidikan multikultural itu adalah bukan untuk mengkotak-kotakkan bahwa ini orang Jawa, ini orang Bali, ini suku Sunda, ini suku apa, bukan begitu. Tapi harapannya dengan siswa itu menghargai perbedaan ini tadi menjadi sebuah keragaman yang kita bangga begitu. Nah, ini untuk multikultural ini memang karena pas ya di Indonesia itu beragam begitu. Barangkali di negara lain juga ada ya, tidak hanya Indonesia sebenarnya ya. Ada juga yang beragam untuk keluasan daerah, suku bangsanya berbeda. Memang itu kependidikan multikultural itu memang saya rasa itu bisa menjadi landasan teoritisnya. Oke, kemudian untuk prinsip utamanya, kenapa sih harus culturally responsive teaching? Karena memang bisa menghargai keberagaman budaya, kemudian memahami latar belakang budaya siswa, kemudian mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum, kemudian membangun hubungan antara guru siswa yang saling menghargai, kemudian menegakkan keadilan sosial. Nah, ini secara teorinya adalah sebenarnya menghargai keberagaman tadi itu ya. Kalau di cultural responsive teaching itu memang apa yang kayak minoritasnya itu harapannya tidak ada minoritas, semua merasa dihargai bahwa budayanya itu diangkat begitu. Nah, itu prinsip utama yang ada di culturally responsive teaching. Kemudian dimensi dari culturally responsive teaching kayak itu adalah content integration, ini adalah integrasi kontennya. Kemudian knowledge construction, jadi pembangunan pengetahuannya. Kemudian equity pedagogi ini adalah uh, equity itu persamaan ya. Pedagoginya ini adalah pemanfaatan dalam pembelajarannya yaitu untuk penyamaan tadi itu. Kemudian prejudice reduction, jadi untuk mengurangi apa namanya prejudice itu kalau istilahnya apa ya, tak gambarkan apa istilah yang paling enak apa ya? Apa Bapak Ibu? Ya. Ya, tapi untuk mengurangi ini ya, untuk mengurangi apa tuh prejudice kalau di istilah yang lebih mudahnya apa tuh? Nah, itu juga bisa juga untuk empowering school culture. Jadi memang itu adalah dimensi-dimensi yang ada di culturally responsive teaching ya. Kalau di hukum itu prejudis itu kan anggapan yang ini ya, pendapat yang kurang baik gitu ya. Nah, ini untuk dikurangi begitu. Oke, baik. Selanjutnya urgensinya, karena kan tadi sudah di ini ya, bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya, sehingga tantangannya kurikulum kan sering tidak kontekstual. Kemudian ini warnanya jelek ya, nggak apa-apa, masih kebaca ya. Materi pelajaran juga kurang relevan dengan budaya siswa dan resiko diskriminasi atau marginalisasi ini yang harus dikurangi. Baik, cuma masalahnya, nah, contoh masalah dan praktik baiknya masalahnya adalah pembelajaran matematika tanpa konteks budaya. Ini sering sekali, kemudian buku bacaan tidak merepresentasikan keberagaman karena biasanya ini ya, jadi misalnya menggunakan mestinya kalau pakai rumah adat itu kan rumah adatnya bisa joglo, bisa rumah adat Padang dan sebagainya. Nah, itu harapannya bisa kalau di cultural responsive teaching ini harapannya bisa bisa menggunakan tidak hanya ini ya. Jadi memang bisa kalau di situ ada anak yang dari Padang, nah mungkin gambarnya bisa juga ditambahkan yang dari rumah Gadang gitu dan seterusnya. Kemudian praktik baiknya ini contohnya bisa menggunakan permainan tradisional, literasi finansial konteks arisan. Nah, itu nanti ini ya, cerita rakyat sebagai bahan bacaan itu juga bisa. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu yang bisa didiskusikan. Bagaimana pengalaman Anda menghadapi keberagaman budaya di kelas? Kemudian, apa tantangan yang muncul dan bagaimana strategi Anda mengatasinya? Dan barangkali adakah ide untuk membuat pembelajaran lebih responsif terhadap budaya? Tak. Nah, itu
barangkali ada yang mau di ini saya tulis di ini nggak apa-apa sih. Barangkali nanti ini perlu dijawab. Kalau saya tanya langsung dijawab kayaknya agak ini ya. Nanti bisa dijawab setelah ini, bisa dipikirkan setelah ini. Nah ini kalau di kelas bisa diskusi gitu ya. Saya tinggal gitu ya. Maksudnya saya tinggal itu saya bikin kelompok kemudian berdiskusi mungkin 3 atau 4 gitu. Kalau ini saya minta diskusinya gimana? Mau diskusinya onlinenya atau mau dibikinkan ini apa namanya breakout room gitu. Nah, mungkin tapi yang besok ya ini kayaknya belum dulu kalau untuk breakout room. Nah, ini barangkali nanti bisa apa namanya dijawab nanti setelah ini. Jadi setelah kuliahnya nanti sambil dipikirkan pengalaman Anda bisa di-share untuk minggu depan pengalaman Anda menghadapi berbagai keberagaman budaya di kelas. Nah, itu. Tapi mungkin juga ada hal yang perlu diinikan ya. Jadi terkait budaya itu seperti apa, itu saya rasa juga mungkin perlu apa namanya kita samakan persepsi ini. Saya berikan materi terkait. Nah, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Ampun. oke. Baik, dari budaya itu sendiri, barangkali tadi kan kita bahas budaya. Nah, budaya itu tuh apa sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya budaya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya umum dalam masyarakat. Nah, ini menurut si Ember dan Ember ini 2 orang ya, bukan Ember ini ya. Mungkin kalau yang kemarin sudah belajar tentang budaya barangkali mengenal ini. Kemudian budaya kalau Kuncara Ningrat ini kalau di Indonesia memang tokoh budaya ya. Kuncara Ningrat menyatakan budaya ini adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, di sini kalau di sini terlihat ini ada sistem gagasan, ada tindakan, ada hasil karya manusia begitu ya. Jadi memang budaya ini tidak hanya satu, bisa wujudnya itu bisa ada 3 wujud budaya nanti akan kita bahas. Kemudian kalau budaya dalam bahasan ini terkait dengan kebiasaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia, memang kalau budaya yang ada di bahasan pedagogi berbasis budaya itu sebenarnya yang sifatnya etnis, yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat setempat kan memang apa di kurikulum itu kan pemanfaatan budaya. Jadi budaya yang dimaksud adalah bukan budaya kita sekarang, bukan budaya modern, tapi yang apa namanya hasil karya yang bersifat etnis. Jadi apakah HP ini juga budaya? Tadi seperti saya sampaikan, iya HP itu produk budaya, tapi yang mau kita bahas di pedagogi berbasis budaya yang akan kita integrasikan tadi tentu bukan HP tadi ya, tapi produk budaya yang sifatnya etnis. Nah, yang seperti apa barangkali? Nah, ini apa namanya budaya yang sifatnya etnis itu kan turun temurun. Nah, ada yang dari dulu itu masih ada sampai sekarang, ada yang sebenarnya sudah punah dan ada juga yang ada tapi berubah. Nah, ini Ibu, adalah akibat dari akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya itu apa? Karena memang budaya ini sesuatu yang sifatnya itu tidak ini ya, tidak statis tapi berkembang. Nah, ini menurut Goldberg bahwa kegiatan budaya dalam masyarakat sifatnya itu dinamis, hidup dan berkembang. Kemudian karena peradaban yang berkembang, pengaruh budaya lain termasuk yang masuk dalam budaya bisa juga karena ada keyakinan agama dan lain-lain itu merupakan faktor pengikis dan pendorong untuk adanya akulturasi budaya. Jadi kalau kita kan seringnya gini ya, budaya Indonesia yang luhur dan sebagainya. Ya, itu memang banyak dari budaya kita yang bagus, yang harus kita lestarikan. Tapi ada juga sebenarnya kalau kita mau merefleksi diri, ada beberapa kebiasaan kita yang nggak baik juga ada. Sehingga ada yang sampai sekarang masih ada, tapi itu sudah berubah. bicara Bu. Gimana? Bu mungkin dalam hal ini saya kasih contoh ya Bu ya.
Oke. Terkait dengan budaya di Papua Hmm. itu banyak, ada yang beberapa budaya yang baik dan tidak baik. Seperti contohnya yang tidak baik. Ya, kita lihat yang tidak baik dulu. Yang tidak baik seperti eh, tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku itu kawin banyak. Itu adat yang tidak baik. Kemudian eh, adapun yang menikah namun membayar harta yang sangat banyak. Itulah beberapa contoh yang tidak baik dari kita di daerah Papua, dan hal itu sering saya alami seperti eh, bayar mas kawin sampai miliaran. Hmm. Kemudian mohon maaf ya Bapak Ibu teman-teman, antar eh, seperti babi sampai ratusan ekor itu hal yang tidak mungkin, dan itu seperti suku-suku di Toraja juga pun demikian, eh, Tedong dan lain-lain. Tetapi hal yang baik di sini yaitu seperti eh, suku dari Biak itu biasanya diantar piring gantung. Piring gantung itu dikumpul oleh beberapa keluarga dari pihak laki-laki untuk diantar kepada pihak perempuan, yang mana itu memperingankan eh, pihak daripada laki-laki. Mungkin itu contoh daripada budaya yang ada di Papua. Itu dari saya, Bu. Mungkin dari teman-teman lain. Oke, terima kasih Pak Josi. Tadi Pak Josi memberikan contoh ini ya budaya. Jadi memang ada yang ternyata budaya kita itu yang luhur, ternyata ada juga yang tidak baik. Nah, barangkali tadi Pak Josi memberikan contoh. Kemudian Bapak Ibu juga barangkali ada yang dulu misalnya sabung ayam itu ya yang judi ya. Itu kan budaya yang kurang baik. Kemudian barangkali sekarang ada cuma tidak ada judinya atau malah yang sudah tidak ada dan sebagainya. Jadi memang itu ada yang hilang, ada yang masih, tapi harapannya untuk budaya luhurnya itu kan bisa kita lestarikan sehingga untuk budaya yang kurang baik itu eh, dikurangi gitu ya, dihilangkan atau begitu. Nah, itu akulturasi budaya ya. Jadi budaya ada yang masih sampai sekarang. Jadi apa namanya? Budaya yang masih ada sampai sekarang itu biasanya karena salah satunya adalah melebur atau ada beberapa penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini yang seperti ini barangkali bisa dimasukkan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk yang budaya yang baik yang bisa dibawa untuk pembiasaan baik di siswa itu saya rasa bisa dimasukkan dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Baik, nanti barangkali bisa ada best practice dari Bapak Ibu terkait pembelajaran berbasis budaya yang ada di kelasnya. Saya lanjutkan dulu. Nah, karena memang budaya ini meskipun tadi ada contoh di berbagai daerah ya, barangkali nanti bisa diberikan contoh-contoh di tempat Bapak Ibu juga ada beberapa budaya yang kayaknya itu sama tapi ternyata kok berbeda begitu ya. Jadi mungkin saya contohkan karena memang budaya ini apa ya sifatnya unik. Kalau saya contohkan misalnya ini dari tidak karena tidak ada komunikasi yang homogen. Saya contohkan misalnya ini kan yang dari bahasa ya, misalnya bahasa. Kalau di sini atau mungkin di tempat Bapak Ibu barangkali juga ada. Kalau di Jawa itu meskipun sama-sama bahasa Jawa, ternyata itu beda-beda. Jadi ada daerah tertentu yang agak berbeda. Jadi bukan berbeda full, tapi ada keunikan. Ada istilah-istilah yang di tempat lain itu agak berbeda. Mungkin yang di Sulawesi atau di Kalimantan itu di bahasa yang sama itu ternyata juga ada beberapa yang agak berbeda minimal ke dialeknya begitu ya. Nah, ada juga yang barangkali bentuknya benda atau artefak itu bentuknya sama tapi namanya berbeda. Misalnya kalau di sini ada kentongan itu kalau di Bali namanya kulkul. Nah, itu misalnya. Itu fungsinya sama tidak? Ternyata sama-sama untuk mengumpulkan orang, tapi mengumpulkannya orang itu kalau di Bali adalah untuk mengumpulkan orang untuk beribadah begitu ya. Di sini juga mengumpulkan orang ada yang untuk beribadah, ada juga yang untuk rapat apa namanya di aku ngomong itu. Halo? Oh, saya terlempar ternyata ya. Coba Mas Arief dikirim lagi itunya. Bu Oh Niken iya. keluar. Halo, iya saya terlempar tadi. Oh, Sampai iya, udah ya masuk. tadi. Ya.
Udah masuk ya ini. Udah masuk lagi. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini tadi sampai mana? Saya tadi lagi cerita hilang gitu tiba-tiba. Oke, ini tadi yang habis Pak Josi Maaf tadi. Ibu, untuk tadi suaranya kurang bagus Bu. Oh, oke. Sinyalnya ini kenapa ini ya? Baik, Bu, sebentar. suaranya putus-putus. Mohon maaf Ibu Niken, suara Ibu putus-putus, Bu. Oke, oke. Bentar, saya tak coba pakai LAN. Ah, Oke. Ah, Kalau sinyalnya merah biasanya itu kurang kuat internetnya. ini saya pakai LAN. Masih putus-putus nggak? Saya matikan aja wifi-nya ya. Oke, suara saya sudah masuk? Jelas, Bu. Mas, Bu, jelas Jelas, Bu. jelas, jelas, Bu. Oke, baik. Jelas Bu. Ini pakai wifi. Jadi ini pakai kabel aja lah. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya ulangi ya. Waduh, gitu ya. Ya udah apa nih. Oke, tadi habis cerita yang Pak Josi tadi ya. Ini saya lanjutkan. Oke. Terlihat ini yang keunikan budaya ini ya. Oke, jadi suatu daerah dengan daerah lain itu ada beberapa hal yang mirip, tapi kemiripan tersebut tetap memiliki keunikan tersendiri dalam masyarakatnya. Baik, di situ tadi sebenarnya saya ceritakan, tapi mungkin tadi terus keputus begitu ya. Oke. Iya Bu. Ya, ini tadi saya contohkan tentang eh, apa kalau di sini kentongan, ternyata di Bali disebut kulkul begitu. Kemudian di sana itu ternyata adalah digunakan untuk memanggil untuk mau beribadah bareng begitu ya. Di sini juga kadang juga begitu. Cuma memang ini ada sedikit pergeseran kalau di sini. Kalau di tempat saya, kentongan itu tidak lagi untuk digunakan memanggil mau rapat begitu. Ternyata sekarang dipakai oleh orang jualan nasi goreng untuk mengumpulkan beli nasi goreng begitu. Tang, 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 tang. Iya, iya kan? Buat manggil orang. Nah, itu. Nah, keunikan budaya tadi satu daerah dengan daerah lain berubah, kemudian diakulturasi tadi barangkali ada perubahan pergeseran fungsinya. Nah, kalau unsur kebudayaan sendiri menurut Kuncoro Ningrat itu ada dari sisi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian sistem mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Nah, ini yang paling banyak kan biasanya Dan kesenian ya, yang sering digunakan adalah kesenian, tapi ternyata tidak hanya kesenian, ada banyak. Dan kalau di SD itu yang saya lihat itu banyaknya dari artefaknya nanti kalau ke wujud budayanya. Jadi bendanya gitu, kesenian kemudian bendanya gitu. Padahal enggak ada banyak ya. Bahasa pun ada. Nanti mau mau bentuknya yang seperti apa. Nah, ini ke wujud budayanya. Jadi seringnya adalah yang bentuknya artefak. Padahal Adi. gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya itu bisa. Aktivitasnya yang berpola dari masyarakat itu juga bisa. Nah, kalau hasil karya manusia bentuknya artefak itu jelas bisa ya. Tapi di SD banyakan adalah yang saya lihat itu ke benda-benda, candinya lah, ke apanya lah. Padahal banyak ternyata yang ide gagasan, aktivitas yang bisa dimasukkan diintegrasikan dalam pembelajaran di SD. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat dari wujud budaya tadi. Kalau tadi Kuncoro Ningrat ini kalau De Ambrosio menyebutnya artefak dan mentifak gitu ya. Kalau di siapa namanya Fantini itu ada sosiofak begitu. Nah, ini tapi sama sih dengan si Kuncoro Ningrat tadi. Kemudian posisi budaya kalau dalam pendidikan, mau diapakan begitu ya. Nah, bisa belajar tentang budaya, tapi ini munculnya bisa di mata pelajaran seni budaya mungkin di SD ya. Seni budaya, mempelajari tentang budayanya, belajar tentang kesenian mungkin karawitan atau ketoprak atau apa begitu ya. Ini belajar tentang budaya. Kemudian ada belajar dengan budaya. Jadi budaya ditempatkan seperti halnya media.
untuk pembelajaran. Bisa juga belajar melalui budaya. Kalau melalui ini berkegiatan, beraktivitas, melalui membatik misal, kegiatan membatik, maka siswa belajar apa begitu. Nah, itu melalui. Nah, posisi pendidikan ini tahun 2018 saya tambahkan di buku kami itu ada belajar berbudaya. Jadi biasakan untuk kebiasaan baik. Baik, nah landasan pendidikan berbasis budaya tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Salah satunya adalah teori sosiokultural Vygotsky yang menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Nah, karena salah satu tujuan utama pendidikan adalah transmisi budaya dari generasi ke generasi. Transmisi itu mungkin istilahnya transfer gitu juga bisa ya, transfer. Transfer sama transmisi itu bedanya, kalau kita mentransfer biasanya cuma satu ya, transmisi itu memancar. Jadi memancar ke segala arah itu transmisi. Tapi intinya hampir sama dengan transfer ya. Ini lebih masif lagi kalau transmisi. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu kan kesempurnaan hidup lahir dan batin. Jadi harapannya dengan apa namanya pendidikan ini siswa menjadi lebih sempurna hidupnya lahir dan batin. Sehingga pendidikan yang selaras dengan budaya sekitarnya ini siswa akan dilatih untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupannya. Nah, ini pentingnya memanfaatkan budaya yang ada di sekitar siswa. Nah, yang harus diperhatikan untuk integrasinya. Nah, kadang kita tuh takutnya gitu ya, ternyata salah menginterpretasikan budayanya. Nah, sehingga bagaimana kita perlu mengobservasi atau barangkali mewawancara tetua adat, barangkali kalau kita merasa nggak yakin, kemudian untuk diintegrasikan itu harus seperti apa. Jadi, dan juga kita harus bagaimana memetakannya, memvisualisasikan budaya tadi kalau ditaruh di pembelajaran di SD itu seperti apa strategi instruksional atau pedagoginya atau rancangan pembelajaran yang pas itu seperti apa. Nah, ini sebuah tantangan yang harus kita perhatikan. Dan itu membutuhkan pencermatan yang mendalam sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, itu kalau ini contoh integrasi, tapi ini dalam pembelajaran matematika. Nah, ini transformasi geometri. Tapi kalau ini bukan di SD ya, ini di SMP. Kemudian contoh lagi, Candi Borobudur. Nah, ini kalau ini artefak ya, dari gambarnya ini ke persegi, lingkaran. Kemudian ini juga materi refleksi ini di SMP. Tadi yang bentuk artefak. Nah, ini kalau yang bukan bentuknya artefak. Nah, ini Utami itu nama belakang saya. Jadi Utami, kemudian Sayuti ini kebetulan apa namanya dosen saya, kemudian jalani dosen saya. Untuk Sayuti ini memang dosen saya Prof. Suminto Ayah Sayuti itu dari FBS. Kemudian yang ketiga itu Prof. Jailani itu dosen-dosen saya dulu. Saya masukkan di sini karena kebetulan ini luaran ini ya dulu. Kemudian untuk yang di sini ada penentuan hari ke-7, ke-35, ke-40 hari. Nah, itu bisa kalau di perguruan tinggi mungkin tentang modulo. Tapi kalau ke SD itu sepertinya bisa masuk di pembagian bersisa. Nah, itu merupakan integrasi budaya dalam pembelajaran yang mana itu bukan bentuknya benda ya, bukan artefak. Nah, kalau yang tadi yang sebelum ini kan yang berupa benda-benda. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menceritakan yang dari tempatnya Bapak Ibu seperti apa yang di daerahnya ini kebetulan yang saya ini kan. Oke, baik. Barangkali itu kayaknya pertemuan pertama belum saya fullkan yang apa namanya. Jadi kita mungkin masuk-masuk langsung teori tugas tadi ada yang ini ya. Iya, tahu-tahu masuk aja belum kok sudah ada tugas. Nah, kita bincang-bincang aja. Jadi materi kita itu sekitar tentang tadi kan saya berikan pendahuluan tentang budaya ya. Kemudian culturally responsive teaching, pendekatan pembelajaran yang menggunakan budaya. Nah, nanti harapannya adalah apa namanya bisa Bapak Ibu bisa mengintegrasikan budaya tadi dalam pembelajaran di kelasnya. Tentu tadi Bapak Ibu mungkin mengajar ada yang di TK, SD kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti dipersilahkan di materi apa? Tadi integrasi budayanya tadi yang seperti apa? Posisi budaya tadi ada yang belajar tentang budaya. Mungkin kalau ada yang mengampunya lebih ke karawitan misalnya itu belajar tentang budaya.
bisa juga ada yang integrasinya itu misalnya sebagai apa namanya kayak media belajar dengan budaya, memanfaatkan budaya tadi semacam sebagai media dalam pembelajarannya. Nah, itu yang menarik di situ nanti biasanya kalau yang belajar dengan budaya itu bisa Bapak Ibu masukkan dalam terintegrasi dalam kegiatannya seperti apa? Apakah siswa di apa atau mungkin bahasa Indonesia dengan dongeng, nah, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak yang bisa dimasukkan. Nah, barangkali apa yang saya sampaikan ini membuat Bapak Ibu, oh iya, sebenarnya saya juga sudah melakukannya begitu. Nah, nanti coba kita bisa bisa untuk saling ini ya. Kemudian kalau ada kadang ada sesuatu yang barangkali, oh saya melakukannya tapi ternyata ada salah. Nah, nanti kita bisa mengoreksi. Di sini kita bisa belajar bareng, saling memberikan apa namanya, saling memberikan insight. Dan saya pun belajar dari Bapak Ibu. Jadi kemarin saya dengan melihat yang di kelas-kelas sebelumnya, di semester sebelumnya, saya jadi, oh ternyata ada beberapa kesulitannya adalah di sini. Itu kan saya juga belajar. Oh, ternyata untuk mengintegrasikan itu ada masalahnya. Ada kemarin kalau yang saya pelajari dari Bapak Ibu sebelumnya di kelas sebelumnya yang di semester kemarin itu adalah saat mau memanfaatkan budaya ditaruh dalam rancangan itu ternyata ada yang cuma ditaruh di depan sebagai pemanis. Jadi mungkin saya contohkan saya sebutkan ini. eh, Ditaruh kalender Jawa gambar. Habis itu pembelajarannya nggak nyambung ke situ. Nah, itu nggak, itu hanya sebagai dekoratif. Harapannya untuk rancangannya itu kalau memang mau pakai kalender Jawa ya berarti memanfaatkan kalender Jawa tadi. Gitu. Jadi bukan sekedar yang penting ada budayanya. Nah, barangkali sambil merefleksi diri, oh ya kemarin saya taruh nih Candi Prambanan, tapi tak taruh fotonya. Habis itu pembelajarannya nggak ada hubungannya. Nah, itu namanya superficial contact. Itu kontak yang hanya semuanya untuk pemanis, hanya untuk biar inklusif. Nah, harapannya yang semacam itu bisa dihindari. Harapannya bisa untuk mengintegrasikannya itu ya dalam pembelajarannya terintegrasi, tidak hanya karena dituntut di kurikulum ada budaya, taruh ada gambar budayanya, pembelajarannya sama saja. Nah, harapannya nggak seperti itu. Begitu Bapak Ibu, barangkali untuk pendahuluan dari saya, barangkali ada yang mau memberikan cerita tentang, Ada Bu. silakan Pak Yoga. Baik. Ibu, saya mau tanya Bu dari Pak Yoga. Tadi Ibu mengatakan tidak hanya dekoratif saja, bukan yang penting ada dekoratif saja gitu kan. Nah, kemarin itu saya habis mengintegrasikan itu game edukasi. Nah, game edukasinya itu pembelajaran wakaf dan wasol dalam tajwid. Kemudian, seperti yang Ibu bilang tadi itu, saya hanya buat game, tapi dekoratifnya itu budaya kabupaten saya. Ada kopi, ada tembakau, ada jaran kepang. Nah, itu apakah itu tuh termasuk mengintegrasikan dalam budaya, Bu? Kemudian yang dimaksud mengintegrasikan di sini itu mengintegrasikan di dalam materinya atau elemen-elemennya, Bu. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Pak Yoga. Nah, itu tadi memang yang bayangan saya bakal muncul. Karena memang harapannya mengintegrasikan budaya itu adalah, ya budaya itu digunakan sebagai alat untuk belajar. Nah, seringnya barangkali nanti Bapak Ibu akan menemukan juga dari beberapa artikel atau mungkin melihat rancangan itu hanya sebagai tempelan, hanya untuk semacam kayak dekorasi. Kalau istilahnya adalah uh, superficial contact. Nah, ini kebetulan baru menulis tentang itu, harapannya Oktober besok terbit nih. baru baru nulis tentang itu. Jadi superficial contact itu adalah besok kalau terbit tak tayangin di sini juga. Kalau belum terbit mau ditayangin gimana gitu ya nanti dulu. Nah, jadi superficial context itu adalah konteks yang di apa namanya, konteks yang diberikan itu untuk tujuannya adalah hanya untuk sebagai pemanis, dan itu harapannya jangan, kalau bisa adalah ya memang terintegrasi di pembelajarannya. Jadi bukan bukan sekedar oh dari pemerintah ini yang penting ada budayanya, udah ditempel aja. Nah, barangkali yang Pak Yoga tadi kan ornamen saja ya Pak. Ini tak saya berikan contoh yang lain barangkali. Eh Membahas tentang, kalau ini saya temukan bukan di mahasiswa S2. Kemarin saya temukan di skripsi mahasiswa S1 pas belum ujian tapi untungnya ya, pas validasi instrumen.
Jadi mahasiswa tersebut menulis tentang apa namanya Candi Prambanan. Banyak kan kalau yang di SD itu kan hanya tentang ininya apa namanya benda-benda artefaknya ada ke matematika itu ya. Nah, di mahasiswa ini kemarin dia mau yang lain, tapi ternyata yang dia tulis adalah saat mau ke Candi Prambanan itu tiket taksinya. Nah, kan bukan. Kalau disebut ke tiket taksinya, kalau di sana mungkin dihubungkan dengan kontekstual, oke. Tapi kalau ke budaya, kayaknya bukan budaya ya. Budayanya adalah kan memanfaatkan Candi Prambanannya. Kalau itu kan sekadar hanya ngomongin Candi Prambanan, tapi isinya adalah tentang tiket taksi. Nah, itu kan sudah dua hal yang berbeda. Nah, harapannya yang semacam ini enggak gitu. Karena memang tujuannya adalah lah kalau kayak gitu kalau ke tiket taksinya tadi kan ya sudah jangan disebut pembelajaran yang berbasis budaya karena memang kalau disebut kontekstual mungkin malah oke ya. Jadi kontekstual tapi itu belum kalau ke berbasis budaya karena memang pada kenyataannya budaya tidak dimanfaatkan dalam kerancangan pembelajarannya itu hanya di ya hanya untuk ditulis aja yang penting ada gitu tapi itu belum mengintegrasikan budaya. Jadi kalau yang ke cultural responsive teaching atau mungkin pemanfaatan mungkin etnomatematika atau etnopedagogi itu sepertinya belum. Mungkin itu Pak Yoga. Baik Ibu, saya Oh, memberikan sedikit nganu. Tadi berarti gini nggih, budaya sebagai media pembelajarannya nggih, masuk ke materi. betul ke Nggih, saya materi. paham maksudnya gitu. Nggih, tidak hanya sebagai dekoratifnya saja yang Betul, diharapkan Ibu budaya sebagai alat mengajarnya, kemudian media pembelajarannya itu nanti diintegrasikan ke mapel-mapelnya seperti itu mungkin nggih. Betul. betul, Oh, nggih, betul terima sekali Pak kasih. Yoga. Ya. Ada lagi Bapak Ibu barangkali ada yang berbagi pengalaman. Oh iya, ternyata saya kemarin misalnya. Mungkin saya Bu pernah Oke, silahkan Bu Haristuti Hanung Aris. eh, di kemarin saat PPG sudah belajar tentang CRT. Hmm, Kemudian modul yang saya buat untuk tugas di akhir itu tentang menjaga kesehatan mata, terutama mata ya Bu. Kesehatan mata itu menggunakan eh, jamu tradisional. oke. Jadi Proyek ya, anak-anak harus proyek ya. cari tahu bahan-bahan kayak kunyit itu kandungannya apa, terus dibuat minumannya apa saja, terus di kelas juga saya menghadirkan jamunya diminum. Mungkin kalau itu Masuk. masuk ke pembelajaran. Iya, masuk. Kalau itu bisa masuk. Jadi kan memang warisan budaya turun-temurun terkait jejamuan ya, itu kan kearifan lokal. Iya, Bisa masuk, Bu Haristuti. iya, Ibu. Ya, itu mesti kan hasilnya mungkin pakai project based learning kemarin. Iya, menggunakan project based learning, Bu. Jadi anak-anak nanti saya beri kebebasan misal mau ke perpustakaan atau mencari di internet tentang apa kira-kira empan-empannya apa aja untuk buat jamu, bahannya apa saja, kandungannya apa, diminum kapan, seperti itu, Bu. Oke, masuk itu Bu Harisuti. Itu kalau mau Oke. ditambah barangkali kontennya, itu kan kalau di SD kan kadang masih bisa digabung dengan mungkin campur ya, itu proyeknya mungkin kan lebih ke kayak seni atau ke matematika itu juga bisa. Kalau matematika itu bisa kesatuan tidak baku itu Bu Harisuti. Kan satuan tidak kan kalau Iya, satuan kan mengukur ya. ya, Bu. Ada pengukuran kan kalau kalau biasanya kan di SD ada pengukuran dengan apa kilan, apa itu yang itu, nah itu kan bisa bisa takaran Iya. takaran takaran ini takaran satuan tidak baku. Ya, atau belajar tentang kilogram. Ah itu Itu kalau bisa kalau kilogram buat jamu berapa butuh berapa betul ons. betul. Kalau yang Iya. kilogram ons kan satuan baku. Nah barangkali Iya. dikasih tahu bahwa ternyata orang Jawa kan dulu belum mengenal ya satuan baku. Jadi ini ada satuan baku, satuan tidak baku. Barangkali tidak harus di pertemuan itu bisa di pertemuan berikutnya bisa disambungkan ke sana juga begitu. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau berbagi cerita terkait pembelajaran berbasis budaya yang pernah dilakukan di kelasnya? Nah, barangkali kalau di kelas ini kan sambil untuk cerita-cerita nanti eh,
apa namanya dibuat modul ajarnya itu selain bisa untuk ke modul ajar barangkali bisa di apa namanya bareng-bareng kita lihat bisa juga nanti kalau ditindaklanjuti untuk ke kan kadang kalau cuma tugas dikumpul ke saya sayang banget gitu ya. Nah, itu kalau bisa dipublikasikan itu juga bagus sekali. Jadi ada yang apa namanya rancangannya bisa atau mungkin di kelasnya seperti apa, bagaimana pengintegrasian misalnya tadi yang pakai jamu Bu Harsuti tadi di kelas itu seperti apa sih berbagi praktik baiknya, kemudian dibuat dalam penelitian semacam artikelnya itu adalah kualitatif, nah itu juga bisa bisa ke sana begitu. Tapi tidak menjadi luaran wajib di mata kuliah saya. Cuma kalau pengen ke sana, oke gitu. Ibu terkait tugasnya yang Ibu sampaikan tadi membuat modul ajar sebagai luaran dari mata kuliah pedagogi budaya ini, bagaimana Ibu teknisnya tadi yang sudah disampaikan Oh, mungkin oke. belum disampaikan terkait teknisnya terkait luaran dari mata kuliah ini. Oke. Baik, jadi untuk mata kuliah ini gini. Tadi kan ada beberapa pertemuan ya. Memang bukan sekarang terus harus dikumpul, Kak. Jadi nanti harapannya kita ngobrol-ngobrol dulu gini nih. Jadi nanti bisa berbagi. Bisa jadi ada rancangannya itu kemarin belum dipraktekkan, nggak apa-apa. Tapi begitu kita ngobrol, ada ide baru nih. Wah, ternyata ada yang kayak gini. Bisa nggak ya saya pakai dongeng misalnya? Oh, bisa nggak ya saya pakai mungkin tadi yang KPK, yang modulo, yang pakai siapa tadi. Nah, itu bisa dicoba dibikin rancangan pembelajarannya begitu. Jadi ada membuat rancangan pembelajaran yang harapannya tadi tidak superficial tadi dan harapannya juga nggak miskonsepsi gitu. Jadi harapannya nanti rancangannya itu secara konten benar, secara konten pelajaran benar, secara konten budaya benar dan bisa diintegrasikan di rancangannya. Dan nanti harapannya siapa tahu pas di agak akhir gitu bisa dicoba di kelas sehingga harapannya produknya itu memang benar-benar sudah dicoba di kelas begitu. Di kelas itu tidak harus di kelas full. Jadi di kelas itu bisa dengan uji keterbacaan misalnya ketiga siswa gitu. Jadi sudah ada dicoba misalnya siswa dicoba mengerjakan ternyata bisa atau enggak, entah itu bentuknya modul ajar atau LKPD-nya. Begitu harapannya. Nah, dan itu nanti hasilnya produk akhirnya adalah yang dikumpulkan sebagai ujian akhir untuk proyeknya. Itu jadi saya tidak ada ujian yang pakai ujian tulis mengerjakan itu enggak. Tapi untuk luaran dari mata kuliah ini adalah tadi modul ajar dengan LKPD yang sudah dicoba diuji cobakan ke siswa gitu. Tapi untuk integrasi pembelajaran yang berbasis budaya. Nah, misalnya tadi Bu Haristuti kemarin sudah pernah membuat, nah itu mau dicoba kemarin kan dibuat, nah, sudah coba di kelas atau belum misalnya, atau mau diimprove di mana? Kayaknya kemarin ada yang kurang di sini, kemarin belum diperbaiki, mau diperbaiki bisa begitu. Jadi tidak harus yang belum pernah Bapak Ibu lakukan, yang pernah juga boleh begitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan atau mungkin bertanya? Jadi tugasnya bukan besok suruh ngumpulin, enggak. Ya Bu, paham, siap. Terima kasih. Baik, sama-sama. Barangkali sudah galau, waduh, baru masuk sudah tugas. Enggak, nanti pelan-pelan kita sambil kita bahas. Ada Bapak Ibu, sebenarnya kan masih sampai jam 5, tapi nanti kalau memang diperlukan. Tadi yang untuk diskusi nanti filenya saya kirim, atau ini mau di breakout room, mau diskusi? Diskusi terkait pertanyaan yang 4 tadi itu Bu. Tadi gimana? Dalam bentuk kelompok atau bagaimana, Ibu? Iya sih, Terkait kalau diskusi kan berkelompok ya, nanti bisa ah, em, sebenarnya diskusinya kelas sih, atau mungkin dikerjakan sendiri, kemudian besok kita bahas gitu juga nggak apa-apa sih. Tadi sebentar saya share dulu. Nah ini, tentang, tadi sebenarnya juga sudah dijawab ya. Sebenarnya sudah dijawab, tapi barangkali belum semua tadi, atau mau dijawab sekarang aja kayaknya ya. Tadi kan Bu Haristuti tadi sudah bercerita, Pak Yoga tadi bercerita. Nah,
pengalaman menghadapi keragaman budaya yang ada di kelas juga bisa. Tadi kan mungkin praktek ininya ya, tantangan yang muncul. Kalau ini keragaman budaya ini adalah, tapi tidak harus keragaman budaya sih maksud saya. Ini pengalaman menghadapi keragaman budaya di kelas boleh, atau mungkin pengalaman integrasi pembelajaran berbasis budaya gitu juga boleh. Nah, yang atas boleh atau yang bawah? Ya, halo kakak. Oke, silakan Pak Josi. Malam-malam. Saya di rumah ini. Oh, Pak Josi udah malam itu, Bu. oh iya ya Pak Josi udah malam ya. Padahal Selisih aku Hah? 2 jam. lagi. Di kota ini, di rumah kilo 4. Ibu izin bertanya, Oke, baik Bu Dewi. Bu, saya kan kebetulan di TK ya. Iya. TK saya itu tahfiz. Kalau tahfiz itu bisa diangkat ke dalam budaya nggak, Bu? Tahfiz. Jadi itu sebenarnya lebih, kalau agama itu sebenarnya masuk sebagai budaya ya. Cuma mungkin lebih ke ini. Jadi tadi kalau budaya itu salah satunya adalah pembiasaan, pembiasaan baik. Barangkali kalau yang di kita kayak ini Bu, pembiasaan pagi salam sapa siswa itu juga masuk sebagai pembiasaan sih sebenarnya. Jadi masuk sebagai budaya yang bisa diturunkan. Jadi tapi kalau ke agama sepertinya ini ya, mungkin agak belum, agak masih abu-abu Bu Dewi. Terlalu subjektif ya, Bu. Baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Bu Niken, mohon izin bertanya nggih. Ya, silahkan Bu Linda. Iya, misalkan kami ada budaya tiap pagi itu guru-guru kan menyambut siswa nih. Nah, itu tuh pakai salam tos gitu. Bisa nggak? Gitu. Salam tos itu siswa tuh yang menciptakan sendiri. Jadi tiap bulannya nanti berganti gitu. Salam-salam itu, salam tos itu. Terus di situ nanti kan bisa apa ya? Maksudnya lebih ke melihat siswa bagaimana, apakah siswa pada saat berangkat sekolah itu murung dari ekspresi wajahnya gitu atau gimana, itu bisa nggak gitu, atau itu Sebenarnya hanya sebatas kalau sebenarnya kalau budaya budaya yang secara umum itu kan pembiasaan itu masuk. Tapi memang tadi kan di agak tengah tadi saya batasi budaya itu yang turun temurun. Jadi bukan kreasi. Jadi bukan kreasi. berarti Kalau itu masuk kreasi. oh iya, berarti mungkin bisa kami ke lebih mengerucutnya nanti ke unggah-ungguh gitu ya Bu, Ya, bisa ya? ya bisa itu. Ya. Oh iya, unggah-ungguh gitu karena pembiasaan nanti Mm-mm. boleh. Boleh, boleh, boleh. Iya. Baik, Bu Linda. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi memang untuk budaya ini harapannya adalah yang memang turun-temurun, yang kearifan lokal yang bisa diturunkan ke apa ya? Tadi kan istilahnya transmisi dari generasi ke generasi ke generasi kita berikutnya. Tentu yang kita turunkan itu adalah sesuatu yang sifatnya luhur. Jadi untuk sesuatu yang kurang memang harapannya ya jangan gitu ya. Tadi begitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau berbagi atau wah ini tahu-tahu sudah ditodong berbagi gitu ya. Ada yang baru masuk ditodong berbagi bingung ya. Bingung saya mau cerita apa gitu ya. Bu, mungkin saya mau cerita sedikit Oh, silakan Pak terkait Dosi. dengan hal yang saya dapatkan di sekolah, yaitu di sekolah saya ada anak-anak Papua dan Maluku, kemudian juga Toraja, ada Makassar. Jadi terkait dengan kearifan lokal di tempat kita itu berbeda, ya berbagai macam suku.
Di tempat kita kan identik dengan papeda. Mungkin paham tentang papeda. Itu adalah makanan Ya, khas makanan itu ya. Maluku dan Papua. Iya. Kemudian eh, dari Maluku dan Papua eh, dinamakan papeda, tetapi dari Sulawesi dinamakan kapurung, sehingga eh, satu makanan yang sama, tetapi itu cara membuatnya berbeda. Tetapi kalau kita lihat itu sama. Itu apakah itu bisa dimasukkan dalam modul ajar atau yang berbasis dengan eh, budaya? Iya, papeda tadi ya, Pak, tentang makanan papeda. Iya, Ya, itu itu adalah barangkali enggak, Pak. Jadi makanan kalau khas. kalau integrasi budaya dalam pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajarannya ya, Pak Josi ya. Iya, iya. Hmm, itu untuk tujuan pembelajarannya apa, Pak Josi? Nah, itu kan saya cerita, Bu. Tetapi kalau dalam untuk membuat eh, modul ajar yang saya mau pakai Oh, di, boleh, di boleh. sini itu adalah Pakai noken, papeda karena gitu. terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerah saya. Ya, oke. Iya, Kalau untuk pemanfaatan papeda dalam pembelajaran masuk Pak Josi, tapi barangkali nanti kalau Bapak membuat modul ajarnya atau LKPD-nya perlu dicek kembali itu tujuan pembelajaran yang mau diajarkan iya, apa begitu Bapak. Jadi untuk membelajarkan materi apa, kemudian konteks yang digunakan tadi adalah makanan papeda begitu Pak Josi. Barangkali seperti itu Pak Josi. Jadi ya. em, Kalau tujuan pembelajaran kan pasti secara umum itu eh, de- kalau kita berbicara yaitu mungkin dengan menyiapkan bahan seperti apa bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat papeda itu mungkin pertama. Jadi eh, tujuan pembelajaran itu dengan menyediakan bahan berupa sagu dan lain-lain itu bagaimana anak dapat membuat papeda gitu. Mungkin itu seperti garis-garis besarnya itu. Oke, jadi maksud saya barangkali kalau Pak Josi membuka kurikulumnya, itu kan kalau di kurikulum itu mungkin kalau di istilah kalau yang di tempat Pak Josi, kalau boleh tahu kurikulumnya menggunakan kurikulum apa, Bapak? Sudah kurikulum merdeka, Bu. Oke, di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum Merdeka kemarin istilahnya kalau untuk kompetensinya apa saja Pak? Barangkali kan ada ini ya, ada apa? Ada TP, ATP gitu. Nah, itu di Iya, tujuan TPST. pembelajaran apa Iya, iya. dan ATP-nya apa? Nah, itu yang mau dipilih maksud saya Oh, itu Pak. oh Nah, iya, iya. itu di Baik, Bu. ATP-nya apa? Kemudian menggunakan konteksnya itu adalah konteks makanan papeda tadi. Jadi bukan bukan tujuan membuat papedanya, bukan. Oh, iya, Papeda iya. di sini adalah sebagai konteks, bukan materinya. Jadi barangkali ke materi untuk mengajarkan apa? Apakah mengajarkan apa namanya? Mungkin diintegrasikan dalam pembelajaran apa kalau makanan itu bikin apa ya? Mungkin project apa begitu ya kalau yang Iya, Bu, project. Bu Harisuti tadi kan projectnya project membuat jamu itu kan di apa seni budaya ya seni budaya ya, Bu atau pelajaran apa itu cocoknya di apa? Nah kemudian projectnya adalah jamu tadi lah. Kalau di Papeda ini tadi mau dimasukkan kemana untuk pembelajaran apa, kemudian TP-nya, ATP-nya. Nah, itu sehingga nanti kan terukur. Maksudnya ini apa Iya, Bu. iya tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Jadi bukan sekedar ini saya mau masukkan papeda untuk apa? Ya, untuk membuat papeda. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa itu. Jadi papeda tadi Pak Josi bisa manfaatkan itu sebagai konteks. Jadi dengan konteks papeda. Barangkali Pak Josi nih mau membelajarkan ke matematika misalnya atau membelajarkan ke sains atau membelajarkan ke bahasa Indonesia kan bisa jadi pembelajaran bahasa Indonesia tentang membaca apa atau mungkin pelajaran bahasa Indonesia terkait literasi apa gitu. Itu kan bisa bisa di sana Pak Josi. Iya, paham. Mungkin bisa ini Bu, Cuma kalau bahasa Indonesia suaranya di prosedur. Oh, prosedur. Iya, masuk bahasa Indonesia prosedur ya, Bu Linda ya. Prosedur gitu.
bisa. Nggih. Ya, Terus prosedur. Pancasila itu menghargai keberagaman budaya itu diambilnya makanan tradisional per Tradisional. suku itunya. Oh iya. Nah itu Pak Josi tadi Bu Linda membantu untuk ininya bisa memetakan tadi Bu Ya, Linda untuk memetakan memetakan betul. di sana. Jadi tadi keragaman, kemudian membuat makanan tradisional tadi ya Bu Linda ya. Untuk ininya kan bisa berupa proyek itu juga bisa Pak Josi. Nah itu barangkali bisa bisa untuk ini Pak Josi. Referensi. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya. Ibu mau tanya, Bu. Oke, silakan Pak Yoga. Pak Yoga. Kalau rencana ke depan itu bagaimana jika kan guru kelas itu kan sebenarnya mengampu semua mapel yang ada di kelas kan untuk SDMI itu, Bu. Nah, jika rencana ke depan itu modul ajarnya itu terintegrasi dari beberapa mapel, Bu. Contohnya Boleh. misalnya matematika. Nanti ada pembelajaran pecahan. Hmm. Nah, nanti ada tradisi budayanya. Ini saya sambil nyatet sambil nyari referensi juga. Terus diintegrasikan dengan SBDP dan juga bahasa Indonesia, Ibu. Jadi modul SPDP ajarnya ya itu tadi. nanti ya JP-nya itu terintegrasi dari 3 mapel. Namun nanti Tematik ya setiap berarti ya. ya walaupun sekarang di kurikulum Merdeka itu kan Nggak ada tidak tematik. ada tematiknya. Namun Ya. kalau di guru kelas itu kan sebenarnya semua mapel, Bu. Jadi menyampaikan di modul ajarnya itu bisa beberapa mapel. Namun yang digarisbawahi adalah setiap mata pelajarannya itu disebutkan materi dan juga babnya, jadi jelas ketika diintegrasikan. Seperti itu apakah boleh, Bu? Boleh sekali Pak Yoga. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama karena memang kan juga ini ya waktunya ya. Jadi sekaligus siswa bisa menghubungkan antar mata pelajaran itu hubungannya apa. Jadi nggak terkotak-kotak sendiri-sendiri itu justru malah bisa bagus Pak Yoga. Saya pikir di samping untuk waktu juga siswa bisa menghubungkan. Jadi ada interkoneksi dengan pelajaran yang lain gitu kan. Jadi kalau mungkin kita main mapping gitu ya, itu oh ternyata hubungannya ini ke sana apa bisa begitu. Saya rasa itu ide yang menarik Pak Yoga. Halo, hilang lagi apa ya sinyal saya? Sepertinya Saya terlempar-lempar terus ya. Aduh. Oke, baik. Itu begitu tadi Pak Yoga. Jadi saya rasa itu ide yang... Uniken, lagi, apakah Besti. Uniken? Halo. Oh ya, Bu. Oh ya. Uniken ke logout, Bu. Jadi Iya, belum ya. sempat Mm-mm. kedengar jawabannya yang dari Oh iya, Ibu. iya. Tadi saya pikir ini sesuatu yang menarik. Loh, kok hilang gitu. Iya, bisa Pak Yoga. Saya rasa itu apa namanya sesuatu hal yang menarik untuk bisa kan berarti ngirit ini ya waktunya ya kan malah bisa koneksi antar pelajaran yang satu dengan yang lain jadi nggak terkotak-kotak. Baik, Bu, memang apa namanya? Itu jadi lebih efisien waktu karena guru kelas itu kan memang sebenarnya kan semua mapel. Jadinya walaupun juga ada guru mapel tertentu tapi hakikatnya kan guru kelas itu kan semua mapel jadi bisa